Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan kawan-kawan dari UMY. Saya panggil kawan-kawan ya, atau teman-teman ya. Mudah-mudahan biar lebih dekat ya kita kawan-kawan semua. Insya Allah sebelum lebih jauh kita diskusi, tentunya perlu saya perkenalan dulu. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Fudail. Saat ini saya diberi amanah untuk menjadi ketua di organisasi kedaerahan, ya namanya ini organisasi kedaerahan, namanya KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Ini kalau tadi yang dari Makassar dulu kita namanya KKSS, ada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Setelah pisah tahun 2004 ya kita berdiri Sulawesi Barat, baru kemudian setelahnya kita juga buat organisasi daerah ya namanya Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Jadi ini khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini saya megang ketua untuk periode 2018 sampai 2023. Jadi saat ini masih menjabat masih 3 tahun lagi sampai 2023. Nah, ya memang asal saya otomatis tentunya dari sana ya. Jadi saya kelahiran Polewali Mandar. Mungkin sudah ada yang tahu. Paling tidak ini Mas Rahmat ini ya yang dari Makassar. Saya kira pasti sudah tahu nih ya tentang Polewali Mandar. Ya, terus saat ini saya kebetulan tinggal di Jogja. Saya itu ke Jogja sejak tahun 98. Saya kuliah S1 di IAIN Sunan Kalijaga, kemudian lanjut di S2 di UII, Universitas Islam Indonesia, dan alhamdulillah saat ini baru lanjut juga di program S3. Mohon doanya mudah-mudahan bisa saya selesaikan dengan baik. Amin. Dan saya juga kebetulan sering ya mendampingi KKN, tapi saya di UII saya ya. Jadi KKN di UII untuk tahun lalu juga saya menjadi DPL. Yang terakhir nih yang kemarin di bulan Agustus tahun kemarin. Ini sekarang bulan apa ini? Bulan Desember ya. Nah, ini baru-baru kemarin di Agustus saya mendampingi juga KKN, modelnya juga seperti ini, KKN virtual. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling mensupport ya. Jadi saya sebagai ketua bisa memberikan informasi apa yang diperlukan. Jadi lebih banyak mungkin kita diskusi. Saya hanya menyampaikan apa itu organisasi kami. Untuk KKMSB itu ya semacam organisasi kedaerahan, bagaimana tujuannya kita menghimpun orang-orang masyarakat Mandar, masyarakat Sulawesi Barat yang tinggal di Yogyakarta. Itu kita ada pertemuan, ada kemudian silaturahim, lebih pada membangun silaturahim antar kita bersama yang ada di rantau. Kalau saat ini masih ada sekitar data itu baru 30-an, sebenarnya sangat banyak sebenarnya, tapi belum kita dapat semua datanya. Jadi hanya berapa orang saja yang bisa kami ketahui alamatnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita bagaimana caranya untuk mendapatkan data-data tersebut, yaitu saya kira mungkin sebenarnya lewat IT ya, internet mungkin bisa kita lacak, tapi sebelum kita lakukan. Nah, organisasi ini memang organisasi kedaerahan yang memang wadah untuk pertemuan. Kalau organisasi ini sebenarnya juga ada strukturnya. Jadi struktur ada ketua, saya sebagai ketua, terus kemudian ada wakil ketua, ya. Terus kemudian ada sekretaris, ada bendahara, terus kemudian ada divisi-divisinya atau departemen-departemennya. Nah, kita di KKMSB ini ada 6 departemen, ya. Ada 6 departemen. Yang pertama itu ada Departemen Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual. Terus kemudian yang kedua ada Departemen Pengembangan SDM.
Ya, terus kemudian yang ketiga ada Departemen Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Kemasyarakatan. Terus kemudian yang keempat ada Departemen Pengkajian dan Pengembangan Seni dan Budaya. Terus kemudian yang kelima ada Departemen Pengembangan Usaha dan Dana. Kemudian yang terakhir ada Departemen Kerjasama dan Hubungan Kemahasiswaan. Nah, ini departemen-departemen yang ada di dalam organisasi kami. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, ya seperti mungkin kalau saya sampaikan, contoh kayak Departemen Pembinaan Keagamaan, itu biasanya kita adakan pengajian, ya mungkin pada saat bulan Ramadan di Syawal, itu kita adakan halal bihalal ya istilahnya, atau sawalan ya kalau di Jawa. Terus kemudian untuk pengembangan SDM ini secara umum ya dari departemen-departemen yang ada memang belum sepenuhnya aktif ya, belum sepenuhnya bisa kita laksanakan program kerja yang sudah dicanangkan. Karena kondisinya kita mungkin saya melihat kalau organisasi kedaerahan ini kadang kita apa ya istilahnya disibukkan dengan aktivitas kita masing-masing. Sehingga agak susah untuk mengumpulkan teman-teman atau saudara-saudara yang ada di Jogja, sehingga banyak hal yang belum bisa kita laksanakan secara baik untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, salah satunya mungkin yang perlu kami kembangkan sebenarnya di bidang seni, karena kita orang rantau, di bidang budaya ataupun di bidang mungkin memperkenalkan budaya Sulawesi Barat di Jawa, khususnya di Jogja, itu yang sangat ingin kami lakukan. Tapi medianya ini yang belum ada. Baik mungkin dalam hal media sosial, ini belum kami lakukan. Terus kemudian tempat juga, mungkin ruang-ruang yang bisa kami tempati, ini belum ada ya kalau di Jogja ini. Nah, mungkin bisa diberi masukan dari teman-teman ya. Nah, ini seperti yang baru-baru ini kami ditawarkan dari Sulawesi Barat beberapa produk lokal seperti ada gula merah cair yang sepertinya di Jogja belum banyak ya. Nah, itu mungkin bisa kita jual di sini. Jadi saya kemarin tawarkan ke teman-teman yang ada di organisasi khususnya di bidang usaha dan dana, bagaimana kalau kita buat semacam satu tempat ya base camp lah, mungkin di situ bisa kita memperkenalkan tempat jualan apa itu mandar, apa itu kemudian produk-produknya apa, potensi-potensi daerahnya seperti apa. Karena kita tahu ya Jogja itu kan miniaturnya Indonesia ya, istilahnya Jogja hampir semua daerah ada. Nah, tapi mungkin dari teman-teman di sini saya nggak tahu, kawan-kawan ada nggak temannya yang orang Mandar ya? Ada pernah dengar tidak ini kawan-kawan selama kuliah di Jogja tentang Mandar? Boleh ada sedikit informasi, saya mau tahu atau baru dengar ini Ya. ketika baru kita ketemu. Ini sekitar survei kecil ini. Ya, Mbak Tiffany, Ada yang orang Jogja ada yang nih. tahu? Mandar tahu nggak Mandar? Pernah dengar? Suku Mandar. Pernah dengar, kurang ngerti Pak. Kurang ngerti. Nur Amelia? Nur Amelia? Iya. Suku Mandar tahu nggak? Tahu nggak suku Mandar? Belum tahu. Belum. Baru Mas tahu Dafa, nih. Mas Dafa mungkin tahu. Mas Dafa? Pernah dengar, Pak. Oh, kalau Pernah dengar. dari luar pernah dengar. Apanya yang didengar? Tahu Mas Dafa tentang Mandar? Masakannya, Iya. artisnya. Apanya? Pernah dengar namanya aja. Berarti baru namanya. Berarti Indonesia kaya ya, salah satu dulu nih harus tahu kekayaan Indonesia yang lainnya ya. Oke, silakan.
Nah, ini survei kecil-kecilan aja ini dari sekian orang, berapa orang yang kita berdelapan ya, mahasiswa ini ada 8 ya? Ya, betul. Ada Ya, 8. satu kelompok, satu unit ada 8 ya. Ada Nah, 8 ya. ini yang tahu mungkin hanya 1 orang ya, atau 2 orang yang tadi dari Makassar, saya kira pasti tahu. Bahaya kalau nggak tahu. Siapa namanya tadi? Mas Rahmat. Mana Mas Rahmat? Rahmat Agung. Hadir, Pak. Rahmat, Hadir, Pak. tahu Mandar? Oh, banyak kenalan, Pak. Oh, banyak Oh, banyak. kenalan. Siapa? Yang kau kenal siapa? Ya, Yang dulu kamu teman kenal? dulu teman pondok banyak dari Polman, Pak. Oh, Oh, teman pondok pondok mana? pesantren. Rahmat di mana pondoknya? Di pesantren Imim. Oh, Imim Makassar. Oh, saya kenal. Tapi Oke. adatnya, masakannya, apanya belum tahu berarti ya. Cuma kenal tahu. teman. Cuma tahunya ceweknya cantik-cantik, Pak. Wih. Biasa mahasiswa. Di Imim kan nggak sama loh Putri. Iya, Pak. Imim Putri kan dipangkep. Kayak alhamdulillah kenal ya. Oke, oke, baik ya. Ya, jadi tadi yang sudah saya sampaikan dari sekian kita berdelapan ini yang tahu tentang Mandar hanya mungkin 2 orang atau apa, pastinya yang orang Makassar sudah tahu. Nah, ini makanya kami perlu memperkenalkan baik itu dari segi mungkin potensi daerahnya, terus kemudian kulinernya, terus kemudian seni budayanya. Nah, ini kami perlu ruang di Yogyakarta. Mungkin kalau dari segi anak hukum pun kami mau masuk ke ini juga sebenarnya, mau mendaftarkan ya, itu masuk ke kepatihan atau di bagian mana di gubernuran untuk DIY agar kita juga bisa diakui dan mungkin bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Yogyakarta. Nah, ini mungkin bisa kita kerjasama ya, istilahnya bagaimana agar organisasi ini bisa dikenal juga istilahnya dari di Jogja sendiri, istilahnya mungkin di Kepatihan atau di Gubernuran, itu apa yang harus kita urus ya, agar ada nama kita di sana. Saya kira anak-anak hukum tahu mungkin ini ya, jalurnya. Insya Allah. Oke, nah terus kemudian pengembangan IT untuk pelacakan tadi ya, pelacakan teman-teman kawan-kawan yang rantauan seperti apa, terus juga bagaimana kami bisa istilahnya mau membuat kayak tadi yang saya bilang ruang wadah, ataukah kalau saat ini kan kita lebih pada e-commerce ya, istilahnya apa yang kita jual dimanapun kita berada sebenarnya nggak jadi masalah ya, yang penting ada ruangnya. Nah, ruangnya itu yang mungkin perlu kita buat. Marketingnya juga ya, promosinya. Nah, promosi ya itu tadi. Ada yang dari ekonomi juga kan ya ini ya. Ekonomi syariah tadi ya. Eksya. Ya. Ekonomi syariah. Oke, mungkin seperti itu. Dari teman-teman bisa langsung diskusi, bisa menanyakan apa yang diperlukan. Kalau tadi saya sempat menangkap nih tadi pas pertama Pak Naim menyampaikan bahwa ini KKN ini KKN IT. Maksudnya apa itu? KKN regular IT. KKN regular IT, itu maksudnya? Ya, jadi berbasis IT ya, menjadi karena mungkin biasanya kan kita kalau KKN ini 30 hari ya di lokasi, di dusun, di desa-desa ya, dan karena kondisinya sekarang pandemi sehingga banyak lebih mengoptimalkan jadi penggunaan IT, sehingga pemberdayaan juga insya Allah mungkin akan menggunakan IT itu. Iya, jadi insya Allah ini udah terlihat ya dengan apa paparan tadi dari Kak Kudail, banyak hal yang kita bisa ditangkap tadi ya Kak. Ya mungkin nanti ini sesi kita diskusi atau sedikit dari mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau digali informasi apa gitu ya. Iya. Jadi jadi baik adik-adik, kawan-kawan, ini ada semuanya tadi berapa, ada tentang data pendataan misalnya keanggotaan ataupun kerukunan keluarga ini ya dari organisasi kedaerahan ini KKMSB.
Nah, itu juga mungkin juga bisa berbasis IT ataupun tadi tentang budaya seni untuk memperkenalkan ini kan menjadi salah satu jadi kekayaan Indonesia juga ya dari berbagai suku yang ada di Indonesia ini. Nah, salah satunya suku Mandar ini juga mungkin bisa mendapat ada ruang untuk ruang yang dimaksud inilah mungkin yang sangat tepatnya dengan era kita sekarang ya, bukan era digital saja tapi mungkin pandemi juga ya, sehingga IT ini menjadi sangat-sangat potensial untuk ini ya, untuk kerjasama ini insya Allah mungkin. Oke, silakan Mas Dava, silakan siapa? Mbak Tiffany, apa yang mungkin ini untuk kita menggali data dan juga untuk penyusunan proposal kita ya, sehingga kita bisa langsung nanti titik temunya. Iya, ya, oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Biasanya ada kanitnya ya, ada ketua unit, ada nggak? Ya, ini Mas Dava. Apa Mas Dava? Oh ya. Ya. Mana Mas Dava? Tapi semuanya saya kira berperan. Ya, semuanya boleh. Ya, semuanya. Silakan. Mbak Nur Amelia, Mbak Tiffany, ya Rahmat, Mas Ahmad dan Mas Budi. Mas Rahmat tuh orang Makassar. Mana Mas Rahmat? Mbak Duhita. Mungkin ya silakan. Ya, sebelum membahas lebih jauh apa ini KKMSB, saya mau tahu Pak, bedanya KKMSB sama IKPM Sulbar apa Pak ya? IKPM Sulbar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat. Nah, kalau belakangnya kan mahasiswa ya, kita nggak ada tulisan mahasiswa ya belakangnya ya, IKPM. Kalau tadi kita ada di departemen terakhir tadi ya, ada Departemen Kerjasama dan Hubungan Kemahasiswaan, itu masuk di sana. Jadi secara struktural hubungannya kita ada pembinaan, kita ada masuk di sana. Istilahnya kita bisa membina untuk IKPM yang ada di Jogja ini. Jadi kalau ada kegiatannya, karena kita itu sebagai mungkin bisa dikatakan kita sebagai orang tuanya untuk di Jogja ini, ya seperti itu. Jadi kalau ada persoalan seumpama di asrama, karena biasanya untuk di Jogja ini hampir semua provinsi ada asramanya ya, ada asrama Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, itu ada semua, bahkan dari setiap kabupaten, bukan hanya provinsi. Berarti ada IKPM, apa tadi? Ada IKPM namanya. Jadi di dalam organisasi kita ini ada dia masuk di Departemen Kerjasama dan Hubungan Kemahasiswaan. Nah, di situ ada 3 komponen, ada IKMA, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat, itu sebagai koordinatornya, kemudian ada IKPM Kabupaten Sulawesi Barat. Nah, IKPM ini Sulawesi Barat itu ada 5 kabupaten ya yang ada di Sulawesi Barat. Nah, itu semuanya masuk. Ya. Iya. Jadi, IKPM itu Ikatan Pelajar dan Mahasiswa gitu ya, untuk pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa, ya betul. Iya. Sedangkan KKMSB ini adalah keluarga ya, lebih orang tua lebih dan ada orang tua. Ya. Orang tua di sini. Orang tua. Jadi kumpulannya di sini yang sudah berkeluarga. Biasa. Nah, kalau mahasiswa kan otomatis dia di kumpulan mahasiswa seperti kalian, ya. Baik. Oke, seperti itu Mas Rahmat. Oke, Mas Dava, silakan. Mbak Tiffany, Mbak Nur Amelia. Mohon maaf Pak, buat strukturnya bisa ditampilin nggak ya, atau misalnya bisa di-share supaya kita juga lebih tahu dan lebih kenal gitu. Iya. Atau nanti nanti saya scan-kan ya nanti ya. Nah, saya scan foto. Bisa PDF-nya mungkin bisa nanti diberikan ya. PDF-nya ya. Nanti saya lewat Pak Naim ya. Bisa ya. Terima kasih. Oke, ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Duhita. Ya. Oke, berkenaan mungkin dengan tadi dengan apakah dengan pandemi ini, kemudian dengan kegiatan-kegiatan KKMSB yang berbasis IT mungkin yang mau ditanyakan atau apa ya, bukan cuma di bidang baik itu di yang sosial ataupun pendidikan atau apa ya, silakan. Mas Budi. Mungkin
Dari Mas perspektif Irwan? Mas Dava? Begini Pak. Ya. Saya mau tahu, selama pandemi ini, atau sebelum pandemi deh, Ya. biasanya kegiatan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Lebih, ya baik Mas Dava, terima kasih. Jadi sebelum pandemi itu kegiatan yang terakhir yang kami lakukan ada semacam bakti sosial. Jadi bakti sosial itu kami berkunjung ke Yayasan Kasih Ibu yang ada di Kalasan. Itu kami untuk mendekatkan, istilahnya kita orang rantau juga ya, melihat kondisi anak yatim yang tidak punya ayah ibu, itu kami memberikan bantuan ke sana. Ya, itu terakhir kegiatan kami itu kegiatan sosial. Itu juga untuk mempererat ya istilahnya teman-teman yang ada di Jogja, bahwasanya kita merantau itu ya masih banyak orang yang lebih istilahnya lebih apa ya dalam taraf kehidupannya seperti itu. Nah, makanya kami yang ada di rantau harus tetap kuat karena kita yang di rantau ini pun macam-macam ya, orang yang ada di KKMSB ini tidak semua pegawai, tidak semua punya kegiatan sehari-harinya, tapi ada juga yang bisnis, ada juga yang kemudian ya kegiatan sehari-harinya serabutan, ya ada yang driver, ya, nah itu ada macam-macam. Nah kita saling menguatkan, ya kita saling menguatkan dan otomatis kegiatan-kegiatan ini bagaimana kita menggugah ya agar kita orang rantau ini tetap bisa survive, kita tetap bisa istilahnya mencari penghidupan di rantau ya. Nah ini yang mungkin yang akhirnya terakhir kemarin pas ada pandemi kita kemudian mengumpulkan donasi juga dan yang kita tujukan itu kepada warga itu sendiri, warga KKMSB itu sendiri yang terkena dampak pandemi ini itu kita berikan secara ada yang model secara tunai, ada ya santunan, ada tunai, ada juga berupa barang itu kita berikan. Itu hanya itu tapi hanya sekali pas awal-awal mungkin sekitar April pas Ramadan waktu itu kalau salah ya. Masuk pengajian mungkin ya karena pandemi sebelum pandemi ada ya, pengajian offline ada pengajian offline kayak semacam kita ada sebelum pandemi itu kegiatannya sebenarnya 2 bulanan kita kumpul. Jadi 2 bulanan itu kalau awalnya kita model arisan, tapi setelah berjalan beberapa bulan, itu biasanya kita lakukan per 2 bulan sekali. Ya. Tapi itu tidak optimal juga. Ini sampai akhirnya pas pandemi, itu akhirnya tidak ada pertemuan lagi. Itu hanya model grup WA saja yang lumayan cukup aktif kita komunikasinya. Nah, ini makanya kemudian dari ya tadi ya yang saya sampaikan karena kita ini bukan semuanya pegawai, ada yang kerja serabutan juga ya, makanya kita saling menguatkan. Ada yang kita ingin lakukan sebisa mungkin kita istilahnya teman-teman warga yang memang belum punya aktivitas sehari-hari itu yang kita kuatkan. Jadi bidang mungkin usaha seperti itu. Nah, makanya mungkin perlu ada ya kayak semacam usaha apa yang pas mungkin ya di pandemi ini, itu juga mungkin bisa kita diskusikan bersama apa yang bisa kita lakukan ya, agar bisa tetap survive ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin bisa memberikan ide ya di saat seperti ini apa yang bisa kita lakukan ya. Mas Dava bagaimana? Mas Dava ada lagi? Iya Pak, berkaitan dengan usaha apa yang akan dilakukan selama pandemi ya. Ya. Kenapa enggak ini aja Pak, seperti kayak menjual makanan khas di sana? Ya. Betul. Nah, bisa, itu yang bisa. Itu yang sudah mau kami lakukan. Jadi tadi yang saya di awal saya sampaikan yang kayak dari bidang Departemen Usaha dan Dana itu kita sudah mencoba ya, untuk minta beberapa potensi seperti gula merah dari sana ada ikan, di sana kan banyak ikan. Nah, itu yang mau coba kita perkenalkan di sini. Kita kemudian kemas yang baik. Kalau di sana kan biasanya kemasannya agak kurang ini ya istilahnya
kurang menarik. Nah, mungkin di Jogja ini kan begitu banyak orang yang bisa memberikan ide packagingnya seperti apa. Mungkin dari teman-teman yang bisa juga membuatkan packaging seperti apa, dibungkusannya seperti apa. Nah, desainnya gitu ya, desainnya ya, kemudian desain. nanti bisa promosinya, marketingnya Promosi, ya, by online ya. seperti itu. Betul-betul menarik. Ya, betul. Ya, jadi tadi disampaikan ya mungkin khasnya ya itu insya Allah kita sepakat sama Mas Dafa. Kita akan memperkenalkan ya jualan tadi makanan. Kita masih terkendala pada ini pengiriman. Masih kita mencari mana jasa yang paling murah. Karena dari Sulawesi ke sini itu biaya pengirimannya cukup mahal, 30.000 per kilo. Itu untuk barang. Iya, per kilo. Kita kalau kita mencari jasa, jadi kalau lebih yang bisa kita dapatkan lebih murah, kita harus beli yang lebih banyak. Harus beli 10 kilo ke atas itu baru bisa dapat sekitar 15 ribuan atau sampai ya bawah seperti itu. Iya. Oke, Mas Dafa. Mas Dafa, ya. Ada lagi, Mas Dafa? Kalau dari saya mungkin baru itu dulu, Pak. Itu dulu ya. Mungkin ada dari teman-teman lain. Ya. Oh, kalau sebelum saya lupa ini, kalau KKMSB apa sudah punya Instagram, Blogspot atau website begitu? Maksudnya secara umum? Ya, secara umum itu masih pusat. Kalau kami di Jogja ini belum pernah. Sebenarnya, ya. Jogja belum. Sampai saat ini sebenarnya ada pernah penawaran tapi belum jalan. Ya mungkin kontennya ini juga sebenarnya kita buat. Saya kira mungkin bisa lah dengan KKN ini mudah-mudahan ya. Kita saling bersinergi. Ada yang jago bikin web ya di sini. Ada ini yang dari ini biasanya bisnis ya tadi yang dari. Oke. Jadi sudah ada gambaran ya. Nah, ini sudah mulai ada gambaran ini. Jadi perlu diketahui ini KKMSB ini memang pusatnya di Jakarta, kemudian di Jogja ini menjadi cabang ya, Fatih. Cabang pengurus wilayah. Jadi wilayah. Ya. Jadi kita pun yang di Jogja sebenarnya masih lebih luas karena saya itu pengurus wilayah daerah DIY dan Jawa Tengah. Jadi saya pegang dua Jawa Tengah karena memang di Jawa Tengah, padahal Jawa Tengah sangat luas ya. Nah itu saya sebagai pengurus wilayah DIY dan Jawa Tengah. Kita megang Jawa Tengah juga. Padahal DIY aja ini belum kita semuanya, apalagi Jawa Tengah. Makanya mungkin perlu bagaimana cara melacak orang-orang Mandar yang ada di Jawa Tengah. Nah ini yang masih kami perlukan bantuan. Istilahnya bagaimana cara melacak mereka yang ada di Jawa Tengah. Karena yang data yang masuk saat ini itu masih DIY aja, sama yang dari Jepara ada satu, terus ada dari Semarang satu orang. Nah itu padahal Jawa Tengah kan berapa kabupaten ya? Ada orang Jawa Tengah di sini berapa kabupaten ya? Di Jawa Tengah itu sangat-sangat luas dan tentu ada ya orang Mandar di setiap kabupaten itu, tentunya ada. Nah, ini baik, ya. Silahkan, yang lainnya mungkin ada dari Mbak Nur Amelia. Pak, mau tanya. Ya, Mas siapa? Saya Irwan. Ya, oke. Mas Irwan, silahkan. Ya. Bapak mendapatkan data orang-orang yang dari Sulawesi Baratnya itu dapat dari mana Pak ya? Apakah dari pemerintah daerah atau dari kenalan orang yang misalnya ada koneksi gitu, wah ini orangnya mau mau ke sini gitu, mohon didata gitu Pak. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Irwan. Jadi data yang kami peroleh sebenarnya kami yang tinggal di Jogja ini kan sebenarnya ya awalnya dari mahasiswa ya, tentunya kita ada komunitas sendiri ya, istilahnya kayak tadi yang disampaikan Mas Rahmat ya, ada IKPM, Ikatan Pelajar Mahasiswa. Kemudian setelah kita kuliah ya alhamdulillah ada berjodoh dengan orang Jogja. Nah, kita perkenalannya dari teman-teman yang ada di Jogja. Jadi orang yang menikah, kemudian ada kumpulan kita kemudian mengadakan organisasi ini, meskipun sebenarnya organisasi ini organisasinya ada di pusat.
di Jakarta, tapi di setiap daerah itu ada, hampir setiap provinsi itu ada. Nah, itu kami mendapatkan teman-teman itu ya dari rekan-rekan sendiri istilahnya. Kalau dari Pemda itu nggak ada sebenarnya. Pemda itu kadang ya mungkin yang kita kenal, ada yang seperti mungkin utusan, ada yang kuliah ke sana. Nah, biasanya kami yang ditemui, atau ada kunjungan dari kabupaten, dari bupati, kadang ke Jogja. Ini kadang kami juga mendampingi, ya. Dari mulut ke mulut ya, lebih ya, ininya, ya, lebih pokoknya dari lebih itu. baik dari teman-teman aja. Dari teman-teman. Ya, Mas Irwan, ada lagi? Oke, Mas Budi, Mbak Tiffany, ada? Mbak Tiffany ataupun Mbak Nur Amelia? Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Ya. Kenapa belum ada pertanyaan ini? Tiffany dari mana? Jogja ini. Jurusan dari mana? Jogja. Apa prodinya? Hukum. Wah, ini hukum ya. Ini gimana caranya ya biar tahu nggak ya prosedurnya kalau mau membuat istilahnya kita organisasi ini bisa diakui di provinsi ya, untuk di DIY sendiri. Nah, nanti bisa koneksinya nih, atau kalau lewat dosennya ini bisa bertanya ini. Ya, Mbak Tiffany. Ya, Mbak Tiffany, halo. Iya, Pak. Ada gambaran. Nah, nanti bisa ini ya, itu bisa kita diskusikan nanti juga. Iya, Pak. Yang hukum ini, oke. Baik. Mau tanya. Ya. Ya. Dari siapa? Tadi kan dari Irwan lagi, Pak. Oh ya, oke. Irwan lagi, ya. Tadi kan Bapak bilang kalau ada prosedur buat diakui apa ya, di DIY apa ya, provinsi apa ya? Iya. Berarti organisasi yang Bapak ini apa namanya ya, yang Bapak kelola saat ini berarti sudah terdaftar ya Pak ya, di dinas ya Pak ya, dinas sosial ya Pak ya? Kemenhumkam ada dari Kemenhumkam dari pusat dari Jakarta sudah ada. Tapi kalau dari DIY-nya belum ya, belum DIY-nya belum. Oke. Dari malah berpusat di Jakarta ya? Apa? Secara ini di Jakarta sudah daftar. Ada istilahnya BP ya, Badan Pengurus Pusat itu kan ada ya. Jadi yang melantik kami pun ya dari pusat, Badan Pengurus Pusat yang melantik. Ya, jadi ini buat mohon maaf Pak potong. Berarti kalau begitu Bapak ini ya, apa organisasi Bapak itu dapat istilahnya apa ya, bantuan gitu ya Pak ya, bantuan organisasi apa ya dari Kemenhumkam gitu. Itu ya Pak ya. Sampai belum, nggak ada sih bantuan sampai saat ini, nggak ada bantuan karena ini kan organisasi sosial ya istilahnya, kecuali kalau mungkin kita ini ya dari istilahnya mau kita buat organisasi ini sebagai organisasi yang bisa memberikan ya, bisa menyalurkan, atau mungkin kita akan buat yayasan semacam dulu kita sudah pernah ya bicarakan untuk buat yayasan di Jogja. Nah, karena kalau hanya sekedar organisasi itu kan nggak dana nggak mungkin ini ya, mungkin bisa dapat ya, kira ya. Yang terakhir kami bicarakan itu terkait mungkin kita buat semacam ada yayasan. Nah, langkahnya nanti mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jogja, yang khususnya yang dari Sulawesi Barat, itu bisa kita beri bantuan. Artinya dalam bentuk beasiswa. Kami yang sebagai orang tuanya yang ada di Jogja, ini yang mengumpulkan. Ya, mungkin kita sebagai perantara dari kabupaten atau dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kalau ada dana yang dari sana, ya itu mungkin kita bisa buat di sini. Sampai pemikiran kami itu rencana membuat kayak pesantren ataukah asrama lagi yang mungkin bisa kita langsung bina di situ ya.
seperti itu pendampingan. Seperti itu mungkin Mas Irwan. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Irwan dari mana asalnya? Saya dari Bekasi Pak. Oh, Bekasi. Iya. Ya, jadi untuk KKMSB ini juga buat informasi ya buat adik-adik ini, keanggotaannya itu ya yang tidak harus yang kerukunan keluarga ini berarti keluarga yang memiliki keluarga ya dari Sulawesi Barat, Mandar gitu. Walaupun sebenarnya tidak harus ini ya istilahnya yang berdomisili langsung di Sulawesi Barat begitu ya. Tapi memiliki ikatan erat ya mungkin dengan ada kekeluargaan yang erat mungkin dengan KKMSB itu sendiri, maka bisa bergabung juga ya, seperti itu ya dalam KKMSB ini. Ya. Betul. Ya. Nah, saya sendiri ya sebagai salah satunya juga anggota ini, ya kan? Oh, ya. Lam. Sorry, maaf malah belum memperkenalkan ini ya. Pak Naim ini kan juga pengurus ya anggota di bidang aja. SDM. Oh ya, anggota ya, di jadi dalam saya sebagai anggota SDM. juga ikut sebagai anggota di sini karena ada ikatan erat ya dengan dari pihak ibu ya. Kalau dari bapak itu Sulawesi Selatan, dari ibu Sulawesi Barat. Iya. Jadi di sini, jadi sebenarnya Kak Fudail ini sudah lama kenal, yang mungkin memang tapi selama saya di Malaysia merantau, ya baru ketemu sekarang mungkin di Jogja ini, ya karena lama merantau saya ya di Malaysia sejak S2, S3, dan belum kenal banyak memang, saya belum tahu banyak ya tentang KKMSB itu sendiri, ya dan ya semoga itu tadi salah satu untuk kita memperkenalkan kayak Indonesia itu ya, dan juga suku Mandar ini ya, supaya bisa lebih dikenal, dan juga nanti khususnya untuk KKMSB sendiri ya, baik itu aspek hukum maupun tadi hal tentang IT dan ya banyak hal mungkin ya nanti kita akan diskusikan. Iya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Kak Fudail. Kira-kira menurut teman-teman ini, kawan-kawan mahasiswa, ini pantasnya ini untuk KKMSB menjadi mitra kalian nih dalam proker kalian. Bagaimana nih? Jadi nanti kami akan diskusi prokernya Kak. Secara ini dengan kelompok, insya Allah nanti begitu sudah ada ini kami akan tawarkan ataupun propose ya ke pengurus ataupun Kak Fudail ya sebagai ketua. Iya. Siap. Insya Allah. Jadi alhamdulillah banyak hal yang kami sudah tangkap kok untuk kegiatan untuk hal-hal kegiatannya ya, untuk hal yang bisa dilakukan ya. Iya, insya Allah banyak hal ya. Artinya kan ini juga pengen sangat bantuan ya, istilahnya ya, bantuan bagaimana agar KKMSB ini bisa dikenal ya, terus kemudian bisa juga tetap eksis untuk anggota-anggotanya, bagaimana caranya di masa era pandemi seperti ini tetap orang rantau masih ya bisa survive di Jogja itu sendiri. Ya, terutama mungkin yang berbasis IT itu ya, karena kita KKN regular IT Kak ya, sehingga sangat tepat juga karena tidak tanpa mengurangi ataupun menghilangkan offline ya, bertemu secara langsung, tapi mengoptimalkan juga dengan online mungkin ya, dan juga mungkin insya Allah kalau ini kan masih lokasinya di daerahnya di mana ya Kak ya? Saya kebetulan tempatnya kalau nanti bisa ke rumah di daerah Janti. Kalau rumah saya itu di utara JEC. Orang Jogja pasti tahu ya JEC, Jogja Expo Center. Itu ada di depannya ada Hotel Dafam, Grand Dafam Rohan. Nah itu di arah ke utara, itu rumah saya. Atau kalau dari itu artinya saya nggak tahu ini untuk kedepannya apa
perlu offline juga, ketemu langsung atau bagaimana? Monggo nanti di ya, insya Allah nanti kita kondisikan semua. Iya, karena kan ada video pembuatan video, sehingga mungkin kalau offline itu mungkin tetap perlu walaupun itu sekali mungkin ya, nanti sehingga kelanjutannya secara online mungkin itu juga akan lebih banyak ya. Nanti bisa teknisnya ini insya Allah akan kita kondisikan dengan baik ya, karena masih sangat terjangkau juga dan bisa dikondisikan insya Allah. Ya. Oh ya, saya perlu tahu juga ini mungkin KKN ini kapan mulainya ya, penerjunannya kapan? 15 ya, Januari. 15 Januari insya Allah, iya. 15 Januari. Iya. Jadi kami ini tahap untuk mengidentifikasi ataupun untuk temuan-temuan yang sehingga nanti kita bisa membuat program kerja dan dengan mitra ya. Dalam proses penyusunan proses penyusunan. Ini bagian dari observasi kita ya, mungkin bagian observasi juga ya. Hanya secara online ya. Jadi saya pikir mungkin bagaimana yang lainnya cukup, apakah sudah cukup gambaran yang diberikan oleh Kak Fudail ya selaku Ketua KKMSB ya tentang KKMSB itu sendiri. Sudah cukup, Irwan, Dava? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, insya Allah. Oke, ya baik. Pak. Oh ya. Ini jadi KKMSB ini belum punya sekretariat, Pak? Kalau sekretariatnya sendiri ada di jalan di belakang Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Di jalan Taman Makam Pahlawan itu di Jalan Kusumanegara ya, tahu ya. Tapi itu di belakangnya Makam Pahlawan. Itu ada di dekat karena itu kan dulu di situ ada counter HP ya, counter komputer itu. Ada itu yang di situ tinggal itu wakil ketua. Jadi wakil ketua saya namanya Mas Arif. Tadi sudah saya minta chat biar ikut Zoom, tapi sepertinya belum bisa masuk. Baik ya. Ya, nanti kita diskusikan. Iya. Baik Kak. Jadi insya Allah ya cukup sekian, cukup dari gambaran ya, deskripsi tentang KKMSB. Nanti berikutnya kami akan Kak diskusi ya, dan sehingga nanti insya Allah bisa segera menentukan program kerjanya, dan nanti berikut menyusul mungkin kami minta data nama lengkap ya mungkin ya, dan alamat gitu ya, dan juga pengurus ya ini enggak ya, Kak Fudail sendiri juga sebagai ketua KKMSB ini menjadi ketua mitra berarti ya. Ya, dalam hal ini nanti ya kami minta data nama lengkap dan alamat Kak Fudail insya Allah. Ya, terima kasih banyak Kak, mungkin ya penutup dan ini iya silakan. Oke, sama-sama. Saya mungkin bisa keluar duluan ya. Nanti silakan bisa dilanjutkan diskusinya dengan Pak Naim. Terima kasih banyak Kak Fudail dan atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan, keliruan yang dari mahasiswa kami, dari saya juga pribadi. Terima kasih banyak. Insya Allah semoga lancar ya kerjasama kita dan bisa memberikan maslahat buat semuanya. Amin, amin, amin. Sama-sama ya, terima kasih. Saya masih siap membantu, istilahnya kalau masih ada yang perlu diminta keterangan, bisa ya, langsung kontak saya, nanti diberikan nomor WA saya juga ada. Oh iya, nanti bisa Pak, langsung saya share ya, sehingga nanti bisa. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya live ya. Oke Kak, ya oke. Oke, baik. Oke, kita ada waktu sebentar ya. Jadi Jadi bisa langsung didiskusikan nanti, ini langsung juga dikerucutkan saja. Kira-kira program yang sesuai untuk sehingga nanti penyusunan proposalnya tidak terlalu berlama-lama. Kan deadline-nya tanggal 26 ya.
26 Desember ya. Pak, itu mau nanya Pak. Ya. Apa benar validasi mitra itu terakhir tanggal 22 Pak? Oke. Kalau untuk ini, hari ini. Apa tanggal 22? Enggak, soalnya ini kan iya. Ada yang bilang gitu tanggal 22 terakhir buat validasi mitra. Ya, itu jadi benar, Pak? Jadi begini, sebenarnya begini. Waktu yang seperti itu sebenarnya fleksibel, tetapi dianjurkan oleh LP3M ya untuk menuliskan nama mitra itu di SIM KKN kalian itu ya, kelompok ya, sehingga memastikan itu sudah ada semua nama mitranya. Nah, walaupun sebenarnya itu fleksibel, artinya selama penyusunan proposal itu sampai 26 Desember itu ya itu masih terbuka gitu. Tapi sebaiknya bahkan ada yang mengatakan malam ini, hari ini tuh terakhir kita bukan menuliskan nama di SIM, nama mitranya siapa gitu, nama UMKM-nya ataupun orsosnya begitu ya, menuliskan dulu gitu kan, istilahnya nama finalnya siapa gitu. Walaupun itu masih fleksibel sebenarnya, masih bisa berubah ya, masih bisa berubah. Karena yang menentukan tentunya proposal. Kalau Anda sudah buat proposal, sudah menyusun, sudah disubmit ya sudah kan, berarti itu adalah mitranya. Nah gitu. Nah, jadi ini masih ini. So ya lebih cepat lebih baik, artinya kita kalau sudah ada mitra, oke, sudah jelas ini, artinya sudah fix ke situ. Tinggal ya memang ketika kita observasi itu baik langsung offline maupun online seperti ini ya, kita menggali data sehingga nanti tinggal bisa, oh kayaknya ini nih bisa digunakan untuk program kerja gitu kan, kegiatan KKN ini gitu. Begitu ya Mas Dava ya. Jadi masih fleksibel, tetapi langkah baiknya bisa difikskan untuk namanya dulu sambil kita segera menyusun proposal proker setiap mitra itu ya. Oke, baik. Untuk yang mitra ini dulu, orsos ini, karena kan satu orsos kan, kemudian dua UMKM. Oke, untuk orsos ini dulu, mitra orsos kita ini kira-kira apa ini yang menarik nih, dan kita mau mengarah kemana? Kalau intinya sih kalau saya lihat arah ke IT lebih terbuka aksesnya, dan juga itulah akan lebih signifikan juga untuk kontribusi yang diberikan nanti. Artinya berbasis IT, tinggal apa bagian apanya kan gitu. Ya. Ada yang mau ini? Ya misalnya gini, apa tadi? Tentang IT itu bisa berupa sistem pendataan ataupun keorganisasian ya yang berbasis IT kan belum ada mungkin. Ya kalau hanya sebatas WA, Facebook kan itu biasa ya. Tapi kalau mungkin di atas selain itu ada Instagram, ada website, mungkin bisa mengarah ke situ ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu kegiatan ya. Dan ataukah termasuk promosi misalnya, atau promosi makanan daerah khas ya kan di Jogja ini yang kaitannya pandemi tadi, kayak Mas Dava tadi itu ya, bisa yang kena imbas karena kan backgroundnya beda-beda ya, ada yang usaha, ada yang pegawai, ada yang driver ya, Gojek, ada yang macam-macam ya. Nah yang kena imbas inilah yang mungkin terutama yang bisa membantu ya, seperti tadi promosi makanan dari awalnya dari situ, makanan daerah berbasis IT ya, kemudian nanti ada pembeliannya, orang bisa order, kemudian ada income atau pemasukan ya, kemudian mereka bisa sumbangkan atau berikan ke yang merasakan dampak pandemi itu. Nah ini juga bisa, artinya berbasis IT juga kan, misalnya promosi konten YouTube misalnya mereka buat masakan ya, kemudian kita promosikan. Nah contoh seperti itu.
Oke. Oke, yang lainnya apa? Ya, itu gambaran yang saya tangkap. Itu seperti itu. Dan arahnya dari Pak Ketuanya itu ya insya Allah tentang IT ini sangat-sangat mereka juga belum ada ruang ya. Karena ya saya pikir di samping kesibukan ya mungkin juga mereka belum tahu ya bagaimana ya, tentang desain ataupun kreativitas di IT apa di web ataupun di Instagram ini bagaimana cara yang menarik gitu. Oke. Ada lagi? Ada yang mau beri ini ide ataupun pendapat? Kalau untuk yang ditangkap lagi tadi itu kan Pak, mereka itu pengen nge-expose budayanya. Budaya itu bisa seni, bisa masakan, makanan. Budaya yang seni maksudnya? Iya Pak, budaya yang seni itu. Mereka kalau tadi tidak salah dengar, pengennya kan nge-expose itu juga. Ya. Terus juga untuk dari segi hukumnya itu tadi. Ya betul ya. Jadi bisa sebenarnya banyak hal, tapi kita tidak harus memenuhi semuanya. Nah ini kan ya, jadi apa yang diungkapkan Mitra itu tidak harus semuanya terpenuhi. Artinya ada upaya kita mungkin memetakan mana yang mungkin dapat kita jangkau dan menampung tadi ya, menampung dulu yang kemudian kita melihat keterjangkauan itu dan tetap akan memberikan kontribusi. Oke, jadi silakan. Contohnya misalnya kita mau ambil arah promosi budaya, seninya, ataukah makanan. Kan semuanya kan disinggung tadi kan, termasuk budaya ini. Jadi ruang-ruang ini artinya bisa disentuh, bisa diadakan kerjasama itu. Ya, jadi artinya tidak harus semua, tidak bahwa semua ini itu ini kita harus penuhi semua, kita harus ini tidak ya. Insya Allah ini hanya memberikan ruang untuk kita ini pilihan, banyak pilihannya, sehingga nanti kita kerucutkan kepada satu dan dalam satu itu mungkin bisa menampung dua kegiatan atau dua hal ya, termasuk kerukunan anggota-anggota yang ada dalam kerukunan keluarga ini, KKMSB ini, kita bisa kasih pelatihan membuat konten. Ya kan mereka kan ada ibu-ibunya. Ya, bukan cuma bapak-bapak, ada ibu-ibunya, konten bagaimana buat apa? Tadi masakan ataupun ini untuk di YouTube misalnya, atau yang menarik atau apa ya seperti itu. Itu juga bisa, ya kan? Ya, secara online pastinya kan ini, ya dari terkadang tidak harus bertemu secara langsung gitu. Iya, artinya mungkin nanti ada satu kali cukup, ya, kondisional satu kali cukup, mungkin bisa bertemu secara offline ya, apakah dalam ini. Dan bahagia ya, saya pikir ya. Jadi nanti kita coba diskusikan ya teman-teman, ya nanti kerucutkan mau di ini yang jelas kita tetap maksud saya berbasis IT ya, KKN regular IT ini, karena kita KKN regular IT sehingga lebih mengoptimalkan ya, optimalisasi ke kompetensi ataupun penggunaan IT. Maksud saya penggunaan IT itu nanti tinggal kemana dikerucutkan, apakah promosi seni budaya atau promosi makanan, jadi lebih khusus aja. Karena nanti kalau umum terlalu lebar nanti ya, terlalu banyak. Yang lain mengikut ya, nanti akan bisa mengikut yang apa ya, semacam program kecil atau program bantu yang kecil itu bisa. Ya kayak yang hukum tadi itu nanti kondisional, kalau memungkinkan dan kita tahu caranya dan bisa ya oke, silahkan bisa nanti.
Oke, ada lagi? Jadi nanti bisa diarahkan ke situ ya. Ya, untuk gambaran awal aja. Ya, ya mungkin dari saya gambaran awal ya, misalnya optimalisasi ataupun peran warga KKMSB dalam menggunakan ataupun dalam penggunaan media sosial, ya apa media sosialnya tadi, apakah YouTube ataupun Instagram, dalam untuk promosi atau seni budaya ataupun makanan tadi, makanan khas daerah. Nah, jadi ini berbasis IT. Ini gambaran awal mungkin yang saya bisa tangkap. Tapi nanti silakan, nanti kalian diskusikan. Ya, kalau sudah mengkerucut nanti tinggal kita buat proposalnya, ya. Bisa ya. Ini ada waktu kurang lebih 6 hari ya. Mas Dava? Dan yang lainnya, halo? Masih? Iya, Pak. Oke, masih terdengar ya? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti ini untuk satu orsos dulu, satu mitra dulu. Nah, belum lagi mitra yang lainnya. Bagaimana? Saya boleh dengar untuk 2 UMKM yang sudah bertemu atau bagaimana, sudah ada komunikasi dan kalau yang UMKM itu, Pak, jadi tadinya itu kan pengen juga tuh ngambil yang di Pundong. Tapi mungkin kayak kami masih ini sih Pak, mempertimbangkan, karena besok untuk hari Senin itu kan mau ke kelurahan daerah Giwangan lagi, mau nyari lagi Pak, biar opsinya itu banyak. Ya, harus cepet-cepet itu, karena jangan nanti kalau banyak malah bingung. Ayo supaya nanti langsung ketemu dengan ownernya, pemilik usahanya, kemudian langsung kita ya kalian mungkin observasi, kita observasi, ya begitu. Jadi ya kalau bisa, jadi dua-duanya belum ada UMKM-nya, belum, maksudnya belum belum komunikasi dengan owner, pemiliknya. Udah Pak, tinggal nyari satu lagi sebenarnya. Oh, yang satunya sudah? Sudah. Satu sudah ada. Apa itu? Apa ya? Dengan siapa yang kemarin yang observe? Yang observasi kemarin siapa? Ada tadi observasi kita bareng-bareng Pak tadi Pak. Iya Pak. Oh, bareng-bareng. Oke. Apa itunya? Ya, UMKM-nya? UMKM-nya kelompok buat snack makanan. Snack makanan di daerah? Di Kampung Merican, Giwangan, Yogyakarta. Merican, Giwangan. Udah ketemu ownernya, pemilik usaha itu? Sudah dari 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah ketemu sayanya. Untuk hari ini tadi kita ketemu 6 orang dari kita sama 1 ownernya, dan sepertinya beliau fix juga mau bekerja sama dengan kita. Tinggal besok ini kita sampaikan form ketersediaan dari untuk ownernya. Betul, ya. Iya. Oke, alhamdulillah sudah ada fix satu lagi. Udah ada UMKM satu. Satunya lagi belum fix satu. Belum Pak, untuk satunya lagi itu belum fix. Oke, ada, tapi udah ada cadangan, maksudnya ada rencana.
beberapa pilihan. Sudah, Pak. Di Giwangan juga. Kemarin tuh kan yang backupan itu ada yang daerah Pundong, kemudian, nah untuk yang ini Pak, karena besok itu kan masih mau menanyakan lagi sekitaran situ, kira-kira ada nggak UMKM lainnya? Oh begitu, yang di tempat Giwangan itu atau di Pundong? Iya Pak, yang daerah Giwangan. Oh Giwangan, dia satu lokasi gitu ya? Satu iya, Pak. Wilayah maksudnya ya? Ya udah, oke. Nanti kalau ini sudah ada dan kita observasi ya, nanti tinggal diinfokan saja ya. Kemudian kita observasi bareng. Kalau ya tadi, jadi bisa online, bisa offline. Tapi kalau biasanya yang buat snack seperti ini, orang-orang yang dagang itu ya mungkin belum bisa, mungkin belum banyak tahu tentang bagaimana online Zoom, ataukah agak tahu tapi mungkin agak males ya, nggak tahu kita. So boleh offline maupun online ya, asalkan kalau offline ya tetap jaga kesehatan, jaga pakai masker dan protokol kesehatan, jaga jarak ya. Oke, berarti yang UMKM buat snack ini insya Allah sudah ada gambaran ya untuk apa kegiatannya, proposalnya seperti apa. Ada bau IT juga, berbasis IT. Ada juga Pak. Nah, ya. Dari segi pemasarannya. Oke, bagus ya. Nah ini yang terintegrasi ya, bagusnya kan saling berkaitan ya, sehingga nanti memang karena KKN regular IT kita berbasis IT, sehingga nanti bisa satu sama lain terintegrasi ya, tentang IT ini menjadi payung utamanya itu IT ya. Oke, berarti nanti untuk di proposal ya, nanti ya nama saya akan kirimkan data saya dan juga nanti data mitra ya. Ya kemudian silakan ditentukan judulnya. Nah, kemudian nanti SMS ke saya ya. Dan juga nanti saya lihat setelah kalau buat proposalnya nanti akan saya cek ya. Jadi perlihatkan ke saya dulu ya sebelum diupload, jangan langsung diupload ya, harus diserahkan, perlihatkan dulu ya, siapa tahu lupa ya. Jadi nanti proposalnya kalau sudah oke, nanti saya cek dulu ya, dicicil-cicil ya, jangan ditumpuk. Ada satu ya, kalau bisa yang udah ada satu dibagi-bagi. Saya percayakan Mas Dava dan ya yang lainnya, Mbak Duhita dan yang lainnya ya, untuk diatur ya untuk proposal ini bagaimana. Jadi dicicil segera yang ini dulu, yang sudah jelas langsung data-datanya dikumpulkan dalam proposal ya. Karena ada panduannya ya. Kemudian ya yang menyusul itu ya nanti segera ditentukan, difikskan mitranya. Oke. Cukup ya untuk hari ini. Mau tanya. Oh ya, silakan. Ini kan di record, nanti recordingnya bisa di share ke kita nggak ya Pak? Oke, nanti saya share. Makasih ya, Pak. Ya paling besok mungkin nanti ya, karena dia akan shaping dulu ya, converting dulu ya. Oke, sudah cukup ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ya langsung insya Allah nanti diskusikan untuk judulnya dan segera diatur ya untuk penyusunan proposalnya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya Mas Dava, Mas Rahmat, Mas Irwan, Mas Budi, Mbak Duhita, Mbak Tiffany,
siapa lagi nih, Mbak Maurina, Mbak Maurina gitu ya. Ada 3 ya perempuan. 4 apa? Yang Nur Amelia, Pak. Ya, Nur terkendala Amelia. jaringan. Oh ya. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, keterbatasan yang ada dari saya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, keluar ya tetap protokol kesehatan dijaga ya. Ya, dan semoga kegiatannya KKN kita kali ini semuanya berjalan lancar dan memberi manfaat buat kita semua. Oke.